Selamat sahabat anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Kesayangan Ayah. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Poin penting pelajaran kita memperlakukan tiap anggota keluarga Allah dengan persahabatan dan hormat. Apakah engkau mempunyai saudara laki-laki atau perempuan? Apakah kalian selalu akrab seperti yang engkau inginkan? Apakah yang akan terjadi di rumahmu jika anggota keluarga berbeda atau diperlakukan dengan tidak adil? Panas terik matahari menerpa sekawanan domba ketika mereka bergerak lambat di dataran. Beberapa hari, Yusuf mendapatkan kesenangan menjaga domba itu. Tetapi ada saat di mana ia sama sekali tidak suka berada di luar rumah. Ia tidak begitu akrab dengan kakak-kakaknya. Mereka seringkali kejam atau tidak baik. Yusuf biasanya membicarakan hal ini dengan ayahnya. Yakub mengasihi Yusuf lebih dari putra-putranya yang lain. Yusuf adalah putra dari istri kesayangannya, Rahel, dan memerlukan waktu yang lama ketika akhirnya ia memberinya seorang putra. Jadi, Yakub sangat mengasihinya. Pada suatu hari yang cerah, Yusuf dipanggil ke hadapan ayahnya. "Aku ingin tahu apakah yang diinginkan ayah?" Yusuf berpikir. Yusuf agak penasaran, agak bersemangat. "Yusuf, aku mempunyai sesuatu yang istimewa untukmu," Yakub berkata sambil menunjukkan sebuah bungkusan yang dilapisi kain indah. "Apakah itu, ayah?" Yusuf mencoba untuk tidak terlalu menunjukkan perasaannya ketika ayahnya dengan hati-hati membuka bungkusan itu. "Oh," Yusuf terpesona sesaat. "Ini untukku?" Suaranya serak ketika ia meraih dan menyentuh sebuah jubah yang kemilau dan tampak mahal itu dengan hati-hati. "Aku tidak pernah melihat yang seperti ini. Mengapa aku?" "Jangan dipikirkan." Yakub tersenyum ramah sambil mengangkat jubah itu untuk dicoba oleh Yusuf. "Aku ingin memberikannya kepadamu. Engkau adalah anak sulung istriku tercinta, Rahel." Yakub mencoba menjelaskan. "Terima kasih, ayah." Yusuf melihat dirinya sendiri dengan berpakaian jubah baru itu. Benar-benar kelihatan mahal. "Aku tidak pernah melihat warna seperti ini." Yusuf memeluk ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya senang karena ia menyukainya. Malam itu, ketika saudara-saudaranya kembali dari pekerjaan mereka di perbukitan, mereka menemui saudara mereka yang berusia belasan tahun dengan pakaian seperti pejabat. Mereka menyeringai. Mereka berbicara di antara mereka sendiri. Apa yang Yusuf lakukan sehingga pantas mendapatkannya? Ia tidak melakukan apapun dibanding dengan kerja keras yang mereka lakukan. Sudah jelas bahwa jubah itu dikenakan untuk pamer, bukan untuk bekerja di ladang. Ini sangat tidak adil. Bukankah mereka yang bekerja paling keras? Mereka harus diperlakukan lebih adil oleh ayah mereka. Beberapa hari berlalu. Kakak-kakaknya
masih marah dengan jubah itu. Tapi bukan lagi menjadi topik utama pembicaraan mereka. Kemudian suatu pagi, Yusuf menemui mereka dengan topik lain yang merusak hati mereka. "Aku ingin memberitahukan suatu hal aneh," kata Yusuf. "Apakah lagi sekarang?" pikir kakak-kakaknya, mencoba untuk mengabaikan dia. "Aku mendapat mimpi aneh tadi malam," Yusuf melanjutkan. "Ketika kita semua mengikat berkas-berkas gandum di ladang, berkasku tiba-tiba berdiri tegak. Kemudian berkas kalian datang berkeliling dan sujud menyembah berkasku. Menurut kalian, apakah itu artinya?" Yusuf bertanya sambil mengambil roti. "Sujud menyembahmu?" Amarah mereka meledak. Yusuf telah menarik perhatian mereka. "Memangnya engkau ini siapa? Kami harus menghormatimu, adik kami?" Kakak-kakak Yusuf mengejek. Mereka pergi bekerja dengan kebencian yang semakin besar kepada Yusuf. Tetapi tidak lama kemudian, Yusuf mendapat mimpi lagi yang diceritakan kepada keluarganya. Kali ini ia memutuskan untuk menceritakan kepada ayahnya juga. "Kalian mungkin tidak akan mempercayaiku, tetapi aku mempunyai mimpi lain tadi malam," Yusuf menjelaskan. "Jadi apa yang baru kali ini pemimpi?" Kakak-kakaknya memperolok. Dengan jubahnya yang indah dan mimpi-mimpinya yang gila, ia benar-benar mengesalkan mereka. Nah, di dalam mimpi kedua ini, matahari dan bulan dan ke-11 bintang semua sujud menyembahku. "Apakah maksudmu, nak?" Yakub bertanya dengan gelisah. "Apakah engkau mengatakan bahwa ibumu dan aku dan semua kakak-kakakmu akan sujud menyembahmu? Tidakkah itu berarti engkau menjadi sombong?" Komentar yang kakak-kakaknya berikan tidak lebih halus. "Dasar pemimpi, sombong, anak nakal yang cinta diri, beraninya. Tunggu sampai ia mendengar mimpi yang akan aku dapatkan." Mereka semua angkat kaki dan pergi ke tenda masing-masing dengan rasa jengkel. Setelah itu, kakak-kakaknya bahkan semakin membencinya. Mereka iri hati karena ia menjadi kesayangan ayah mereka dan mereka tidak tahan melihatnya memakai jubah indah itu. Melihat itu, mereka dipenuhi dengan rasa marah. Tetapi diam-diam Yakub memikirkan apa yang dinyatakan Yusuf kepada mereka. Mungkinkah Allah sedang menyatakan kepada Yusuf mengenai masa depannya? Mungkinkah Allah sedang menyatakan rencananya kepadaku dan keluargaku? Yakub menyimpan semua ini dalam hatinya. Ia tidak memahaminya sekarang, tetapi ia akan melihat rencana Allah terungkap bagi seluruh keluarganya.